semuanya, jadi di video ini kita mau belajar tentang Job Analysis and Talent Management. Apa sih analisis pekerjaan dan talent management itu? Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arfiza Ika Permata Putri, Tiffany Sena Arjani, dan Irfan Solihin. Berikut adalah dosen pengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia kami. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke materinya. Pertama, kita akan membahas tentang talent management. Talent management merupakan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan juga kompensasi karyawan yang berorientasi pada tujuan dan integritas. Proses talent management. Yang pertama, menentukan posisi apa yang akan diisi, bisa dengan cara menganalisis pekerjaan, perencanaan personal, dan forecasting. Kedua, bangun kumpulan pelamar kerja dengan cara merekrut kandidat internal atau eksternal. Ketiga, dapatkan formulir lamaran dan lakukan wawancara screening awal. Keempat, gunakan alat seleksi seperti tes, wawancara, background checks, dan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi kandidat yang layak. Kelima, memutuskan pada siapa akan melakukan penawaran. Keenam, mengorientasikan, melatih, dan mengembangkan karyawan agar mereka memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang ketujuh, menilai karyawan untuk menilai bagaimana mereka melakukannya. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan kompensasi kepada karyawan untuk mempertahankan motivasi mereka. Jadi selanjutnya adalah manajer yang menggunakan talent management biasanya melakukan tindakan apa aja sih? Yang pertama, mereka memulai dengan hasil dan juga pertanyaan. Pertanyaan seperti perekrutan, tes, latihan, atau tindakan pembayaran apa yang harus saya ambil untuk menghasilkan karyawan yang kompeten. Yang kedua, mereka melakukan aktivitas seperti perekrutan dan pelatihan sebagai hal yang saling berhubungan. Selanjutnya yang ketiga, talent management bersifat holistik dan terintegrasi. Mereka mungkin akan menggunakan profil yang sama dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan manusia untuk merumuskan rencana rekrutmen karyawan, seperti pemilihan, pelatihan, penilaian, dan kompensasi. Yang terakhir, untuk memastikan semua aktivitas berfokus pada akhir yang sama, manajer akan mengambil langkah untuk mengkoordinasi fungsi talent management. Dasar-dasar analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan prosedur untuk menentukan tugas dan persyaratan keterampilan pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk itu. Analisis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi spesifikasi pekerjaan. Analisis pekerjaan juga digunakan untuk perekrutan dan seleksi, kepatuhan EEO atau Equal Employment Opportunity, penilaian kerja, kompensasi, dan pelatihan. Pelaksanaan analisis pekerjaan dilakukan dengan mengidentifikasi penggunaan informasi, lalu meninjau informasi latar belakang yang relevan tentang pekerjaan, seperti bagian organisasi dan bagian proses. Lalu pilihan posisi representatif, dilanjutkan dengan menganalisa pekerjaan dengan mengumpulkan data pada aktivitas pekerjaan, lalu verifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang bekerja dengan atasan langsung, dan yang terakhir mengembangkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pedoman analisis pekerjaan. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah membuat analisis bersama dengan manajer, sumber daya manusia, pekerja, dan supervisor. Yang kedua, memastikan pertanyaan dan prosesnya jelas bagi pekerja. Yang ketiga, menggunakan beberapa metode analisis. Metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan wawancara. Dan dalam wawancara, ada pedoman untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai, menggunakan panduan terstruktur yang berisi pertanyaan, memastikan untuk tidak mengabaikan aktivitas penting, dan setelah menyelesaikan wawancara, tinjau informasi dengan atasan pekerja dan pekerja. Yang kedua dengan angket, merupakan cara paling cepat dan efisien untuk memperoleh informasi dari langsung banyak pekerja. Yang ketiga dengan observasi,
biasanya dilakukan pada pekerjaan yang terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati. Yang keempat, dengan buku harian atau catatan peserta. Merupakan metode yang meminta pekerja untuk menyimpan buku harian untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kelima, dengan teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Tujuannya adalah membandingkan pekerjaan untuk tujuan pembayaran. Yang terakhir ada metode analisis pekerjaan online. Biasanya, Departemen Sumber Daya Manusia mendistribusikan kuesioner analisis pekerjaan standar kepada karyawan secara online, dengan instruksi mengisi formulir dan mengembalikannya pada tanggal tertentu. Job description atau deskripsi pekerjaan merupakan pernyataan tertulis mengenai apa yang akan dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan apa kondisi pekerja. Deskripsi pekerjaan akan dipakai untuk menulis job specification atau spesifikasi pekerjaan. Di dalam job description, terdapat job identification yang berisi job title, departemen, lokasi, lalu job summary yang berisi ringkasan kegiatan utama suatu pekerjaan, responsibilities and duties yang berisi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan, lalu ada authority of incumbent, standards of performance, working condition, dan terakhir job specification. Menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ini disusun berdasarkan uraian pekerjaan dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini berisi tentang apa ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman dari orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Spesifikasi pekerjaan dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk personal terlatih versus tidak terlatih. Untuk personal terlatih dan berpengalaman relatif langsung, di sini spesifikasi pekerjaan cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti panjangan masa kerja sebelumnya, mutu pelatihan yang relevan, dan kinerja pada pekerjaan sebelumnya. Permasalahan yang menjadi lebih kompleks saat mengisi pekerjaan dengan orang yang tidak terlatih. Di sini harus menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, atau keterampilan, dan masalah-masalah spesifik lainnya. Yang kedua, berdasarkan pada judgement atau penilaian. Sebagian besar spesifikasi pekerjaan hanya mencerminkan tebakan terdidik dari orang-orang seperti penyelia dan manajer SDM. Jadi pertanyaan ini, apakah yang dibutuhkan dalam hal pendidikan, intelijensi, latihan, dan sebagainya untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan berdasarkan pada analisa statistik. Berdasarkan spesifikasi ini, argumen dapat dipertahankan secara objektif, tapi kekurangannya lebih sulit karena lebih memakai data-data secara statistik. Yang terakhir ada test statement. Itu berisi tentang pernyataan tugas-tugas dari pengemban spesifikasi kerja. Model kompetensi. Kompetensi sendiri sering diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu. Lalu apa yang dimaksud dengan model kompetensi? Model kompetensi mengorganisir kompetensi yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas dalam konteks tertentu dengan berhasil. Model ini nantinya digunakan sebagai sumber untuk mengembangkan kurikulum dan memilih bahan ajar pelatihan, menulis uraian jabatan, merekrut dan menempatkan karyawan, serta menilai kinerja karyawan. Tipe-tipe model kompetensi. Yang pertama, model kompetensi organisasi, juga disebut sebagai kompetensi inti. Model kompetensi organisasi menggambarkan kompetensi yang diperlukan oleh seluruh karyawan di dalam organisasi. Model kompetensi ini bersifat umum. Yang kedua, model kompetensi fungsional. Model kompetensi fungsional menggambarkan standar kinerja yang diperlukan oleh individu untuk melaksanakan peran atau fungsi secara spesifik. Misalnya, kompetensi penjualan, pemasaran, dan konstruksi itu berbeda secara spesifik. Yang ketiga, model kompetensi jabatan. Tipe ini menggambarkan seperangkat perilaku, keterampilan, dan pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang bagus pada pekerjaan tertentu.
Yang terakhir, model kompetensi kepemimpinan. Model kompetensi kepemimpinan atau manajerial menggambarkan faktor-faktor yang akan membawa pada kesuksesan bagi pimpinan, staf senior, eksekutif, dan siapa saja yang mengemban tugas sebagai pemimpin atau manajemen puncak. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.